Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Ronald Sapteno. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati Allah. Bapak, Ibu, sahabat Cakrawala yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari ini, tanggal 29 April tahun 2021. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan tunduk kepala dan berdoa minta hikmat dan tuntunan Allah dalam pembacaan dan merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kembali kami dipercaya oleh Allah di dalam Yesus hidup di hari yang baru 29 April tahun 2021. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus pegang tangan kami, Roh Kudus bungkus kami sehingga hari ini Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, perkuliahan kami, dan aktivitas-aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kiranya firman yang akan kami dengar yang adalah suluh dan terang pada kaki kami ini menuntun perjalanan kami, menuntun pekerjaan kami, menuntun pendidikan kami, supaya dengan pertolongan Tuhan kami menghadirkan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami lewat usaha, pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga kami. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarnya. Urapan dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu, sehingga pemberitaan ini tidak hanya sekedar dari bibir hamba, tetapi Tuhan berbicara lewat bibir hamba dan hamba jadi berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca pembacaan kita pada saat ini yang saya ambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-11. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap peminat-peminat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, orang yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sebab sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Yahudi, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi.
tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Haleluya. Oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian jauh hasil pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengar sambil melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus. Tema khotbah saya pada pagi ini adalah seberapa baik Anda mengenal Kristus. Sekali lagi saya ulangi, seberapa baik Anda mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang wanita di India melakukan perjalanan ziarah ke tempat jauh di mana ia mendengar kalau Allah dapat dilihat. Ia telah menempuh ratusan kilometer dan masih ada ratusan kilometer lagi yang harus ditempuhnya. Dia berbaring di atas tanah untuk beristirahat dan kemudian bangkit melanjutkan perjalanannya. Seorang bertanya, apa yang ia inginkan dari perjalanan yang sangat menyusahkan ini? Ia menjawab dengan mata berbinar-binar, melihat Allah, melihat Allah. Sepanjang sejarah, hasrat terbesar manusia adalah untuk memperoleh penyingkapan penuh tentang Allah. Ayub menyurahkan kerinduannya ketika ia berseru dalam Ayub 23 ayat 3. Semoga aku tahu mendapatkan Dia. Ketika Alfred Lord Tennyson ditanya pada tahun-tahun terakhir hidupnya, apa yang menjadi kerinduan terbesarnya dalam hidup? Ia menjawab, penglihatan yang lebih jelas mengenal Allah. Penglihatan yang lebih jelas mengenai Allah. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, Rasul Paulus juga sedang mendekati akhir hidupnya. Ia telah menjalani pelayanan bertahun-tahun, tetapi tujuan utamanya tetaplah untuk mengenal juru selamatnya lebih baik lagi. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 9, menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsyik. Ia percaya kepada Yesus dan menjadi seorang anak Allah. Hal ini merupakan satu mujizat kasih karunia Allah yang terjadi kepada Paulus. Mujizat yang sama pun masih terjadi kepada kita dewasa ini, apabila kita sebagai orang berdosa mau mengakui kebutuhan kita dan mau berbalik kepada Sang Juru Selamat dengan iman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Allah, dalam pembacaan kita dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 11 tadi, kita menemukan beberapa ayat yang melanda gereja yang ia dirikan.
Para pengikut agama Yahudi masuk ke dalam gereja-gereja bukan Yahudi, dan mereka mendukakan orang-orang percaya yang berasal dari luar Yahudi dalam hal iman kepada Kristus. Para penghasut ini bersikeras kalau keselamatan dalam Kristus bukan anugerah cuma-cuma, melainkan anugerah ditambah usaha. Saudaraku, kekristenan berakar dalam persekutuan pribadi dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus menjelaskan kalau ia melepaskan semua haknya. Ayat 5 sampai ayat 6. Supaya dia dapat dibenarkan ketika ia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan menerima karya Kristus di atas kayu salib sebagai pengganti dosanya. Ayat 7 sampai ayat 9 dari pembacaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, sahabat Cakrawala, dimanapun Anda berada. Ketergantungan Paulus terhadap kebenarannya sendiri telah ia pakukan di atas kayu salib pada hari yang sama ketika ia berjumpa dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik itu. Ketergantungannya kepada diri sendiri benar-benar telah dihancurkan. Kini ia mulai hidup di dalam Kristus dan Kristus mulai hidup di dalam dirinya. Saudara, kita lihat dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 yang berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus telah membuktikan hidup barunya di dalam Kristus di banyak tempat. Dalam pembacaan kita pagi ini pun ia membuktikan kehidupannya di dalam Kristus itu. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oh haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Allah, pengalaman dengan kebenaran pasti tidak akan statis. Sesuatu yang penting pasti selalu bertumbuh. Paulus menyadari pengalamannya bersama Yesus harus bergerak maju dalam pengabdian yang lebih mendalam dan penemuan area-area baru untuk melayani Allah. Sesuatu yang tidak bertumbuh berarti mundur. Henry Longfellow pernah ditanya rahasia rohnya yang menakjubkan dan energinya yang tak ada habisnya. Ia menunjuk sebuah pohon dan berkata, saya berusaha menjadi seperti pohon itu dan menumbuhkan satu ranting kecil setiap tahun. Hidup yang terus berkembang akan tetap penting dan bermanfaat sampai akhir. Ketika kita berhenti bertumbuh, kehidupan menjadi basi. Pengalaman bersama Kristus adalah pengalaman yang merindukan pertumbuhan lebih jauh. Saudara-saudara, dengarlah apa kata Paulus dalam pengalamannya bertumbuh bersama Yesus. Orang yang bertumbuh di dalam Kristus
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3, 13b sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apa yang Paulus lupakan? Yang Paulus lupakan adalah kebanggaan pribadinya sebagai orang Yahudi yang membuat ia tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Saudara-saudara, wanita Samaria di dalam Yohanes 4:39 dia berkata kepada orang Samaria dari kota itu bahwa Yesus telah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 10, saudara-saudara, kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat 8 sampai ayat ke-10. Tetapi Zakeus berlari dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, masa paling berbahaya dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya adalah ketika orang tersebut merasa bahwa ia sudah sampai. Ya, ia sudah sampai. Ketika kita berhenti bertumbuh, efektivitas kita menurun. Kata-kata terakhir dari tulisan Simon Petrus adalah, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18. Kehidupan yang bertumbuh adalah kehidupan yang juga sungguh-sungguh memanfaatkan kamar yang pintunya tertutup. Maksudnya, Yesus berulang kali menegaskan selama masa pelayanan baginya tentang pentingnya kehidupan doa apabila seorang ingin tetap berhubungan dengan Bapa di sorga. Jadi doalah yang membuat Yesus berhasil mengalahkan semua daya iblis dalam pencobaannya. Berhasil untuk membangkitkan orang yang mati. Berhasil memberikan makanan 5.000 orang yang kenyang hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Berhasil berjalan di atas air dan keberhasilan yang lain juga. Saudara-saudara, ada sejumlah elemen lain yang membentuk kehidupan Kristen yang bermakna. Saudaraku, kita harus menjaga diri kita supaya sama sekali tidak kompromi dengan dosa. Sebuah pepatah lama berkata, kita tidak dapat bersama kelinci dan anjing pemburu, sembari tetap konsekuen dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus hidup dalam roh yang tidak mementingkan diri sendiri,
jika kita ingin mengembangkan suatu persekutuan yang lebih mendalam dengan Kristus. Tujuan terakhir dari pertumbuhan seorang Kristen adalah bermanfaat, memberi kesaksian pribadi mengenai karya penebusan Kristus. Mengenal Kristus tidak berarti memiliki keahlian dalam hal teori dan pendekatan teologis, dan juga bukan berarti hidup saleh dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Sebaliknya, pengenalan sejati akan Kristus berarti memiliki keyakinan yang muncul karena mengalami pengampunan. Kemudian di atas keyakinan tersebut mendirikan bangunan kokoh berupa persekutuan sehari-hari dengan Kristus yang berlanjut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri. Doa saya, kiranya Tuhan tolong saudara dan saya. Kiranya Tuhan tolong kita semua dan supaya kita dimampukan untuk terus bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh diberkati lagi lewat firman yang pagi ini kami dengar. Firman telah mengoreksi kami, apakah kami selama ini bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Kalau selama ini kami kurang bertumbuh, apalagi tidak bertumbuh, maka demi kasih-Mu ya Yesus, Anak Allah yang hidup, kasih-Mu yang telah memampukan Engkau naik ke atas kayu salib dan tergantung untuk mengampuni setiap dosa kami. Ampunilah kami Bapa, ampunilah kami, supaya melalui pertolongan Tuhan kami dapat berbuah dan menjadi efektif di tengah-tengah dunia, di tempat pelayanan di mana Tuhan tempatkan kami, sebagai hamba Tuhankah kami, sebagai pemerintahankah kami, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat Indonesia, pemerintahan kota Madia, atau pemerintahan di RT RW kami sekalipun, bupati, lurah, mari Tuhan tolong dan lengkapi kami supaya kami berfungsi dan kami bertumbuh. Kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, kami tidak hanya melakukan tindakan-tindakan yang memalukan Tuhan, memalukan agama dan gereja. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Walaupun hari-hari belakangan ini kami sudah dengar banyak, kami nonton di TV bagaimana orang banyak ditangkap oleh KPK dan juga ditangkap karena kejahatan-kejahatan yang lain yang memalukan nama Tuhan Allah. Bapa di sorga, sekali lagi kami berdoa kiranya Allah ampunilah kami demi kasih-Mu dan baharuilah hidup kami supaya kami menjadi baru di dalam Tuhan. Seperti Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari untuk mendapat panggilan surgawi di dalam Kristus. Oh Tuhan Allah, sekali lagi tolonglah kami. Berkati pelayanan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan permuliakanlah nama-Mu. Apabila Tuhan berkehendak, lindungi dan pimpin kami pulang untuk bertemu dengan istri, anak-anak kami, dan kekasih-kekasih kami yang lain di rumah, untuk bersyukur atas pemeliharaan dan berkat Allah dalam kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, tambahkan yang kurang, ampuni yang salah. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Kristus. Amin. Amin. Selamat menjadi berkat Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati pelayanan kita. Dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita masing-masing. Amin. Terpujilah Kristus.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.